kesehatan sebenarnya diberikan hidupnya, diberikan segala urusannya. Yang kedua juga para bapak jamaah muslimin dan Allah, semoga kalian bapak di sini dan mengakhirkan usaha kita senantiasa dapat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya menyampaikan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat terkhusus umat Islam diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di sini dalam acara rutin kuliah di mana pada hari ini akan kita biasa dengan kajian hadisnya kepada Nabi Al-Bari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai-bagainya semoga bisa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkenan kali pada malam hari ini kita semoga apa-apa nanti disampaikan oleh guru kita dapat kita terima, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu saja yang kami sampaikan untuk pertanyaannya, selanjutnya kami serahkan kepada Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin karamin wa muhtaram kepada seluruh para jamaah mushola al-muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus guru kita sekaligus kita, orang tua kita, Ustaz Mudi yang alhamdulillah senantiasa istiqomah dalam jamaah, istiqomah dalam taklim. Mudah-mudahan kita doain beliau senantiasa Allah berikan keberkahan, umur, sehat, walafiat, berkah rezekinya, segala niat baiknya, kabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemerintahan Bapak RT hadir dan seluruhnya para tokoh masyarakat, para jamaah pada kesempatan malam hari ini, juga guru kita bersama Ustaz Rian, alhamdulillah bersama kita. Doain beliau masih muda, mudah-mudahan terus istiqomah dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah melewati bulan Syawal. Ya, sekarang masuk bulan Zulhijjah. Dari Ramadan kita libur ya. Alhamdulillah nggak terasa 2 bulan lewat. Cepat waktu berlalu. Tapi kita berharap kepada Allah, waktu-waktu yang telah kita lewati semoga semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal buat kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Kita awali dulu taklim kita dengan berzikir sekaligus membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan zikir dan surat Al-Fatihah
segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Al-Fatihah al-Haniyya wa al-Niyyatul Salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ajli salamah wal afiyah wal barakah bi barakati hajat ta'lim hasil maqasidana wa qadi hawaijana wa yasir umurana wa dunya wal akhirah. Syaikhunillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حاول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsu Tasi' Asyara. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Abil Abbas, ya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, qala
Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, kemudian berkata Rasul Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi. Sabda Rasul, wahai gulam. Gulam di sini yaitu anak kecil. Penafsirannya anak kecil yang kira-kira umurnya 9 tahun. Rasul mengucapkan si gulam, tidak disebutkan namanya. Wahai gulam, kalau bahasa kita, hai anak kecil. Kalau punya sekarang, bocil gitu ya. Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu kalimat-kalimat. Rasul mengajarkan kalimat-kalimat yang mana kalimat-kalimat di sini yang fa'uqallahu bihinna. Ditafsirkan Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan ini kalimat. In kanat qalilatan pamahaniha kasirotan jalilatan. Walaupun memang ini kalimat sedikit ucapannya, tapi luar biasa maknanya, sangat besar sekali, mulia sekali, banyak manfaatnya, banyak maknanya, dan sangat mulia. Dikhususkan buat si anak kecil, umumnya buat kita sebagai umat Rasul. Mimbabi itlaqil khos wa iradatil am. Kalau kita lagi istilah, Rasul mengkhususkan buat satu orang anak ini si gulam, tapi secara umum buat kita sebagai umatnya. Ini kita amalin Pak, yang kita sehari-hari. Apa kata Rasul? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Kalau menurut bahasa kita, kok Allah minta dijaga? Enggak mungkin Pak, enggak? Nah, membuang kalimat. Apa maksudnya? Jaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Apa yang diperintahkan sama Allah. Nah, intelektual ayat hadis ini kepada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ayatnya. Kita disuruh menjaga Allah, maka menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan ketika kita menjaga perintah Allah, maka Allah akan berada di hadapan kita. Selalu kita dibimbing sama Allah. Cuma kata Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dekat dengan Allah, cukup dua amalkan. Falyakmal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Pertama, laksanakan amal-amal soleh. Dan yang kedua, jangan berbuat musyrik kepada Allah. Sedikit pun, dengan apapun. Jangan sekali bermusyrik. Jadi gampang hidup kita Pak. Pengen selalu dibimbing sama Allah, biar kita selalu dijaga sama Allah, dan pengen Allah itu selalu melindungi kita, serta nanti kita berjumpa Allah bahagia. Modalnya cuma dua.
Satu, beramal soleh. Dua, jangan musyrik. Itu doang. Satu, beramal soleh. Dua, jangan musyrik. Amalan solehnya apa? Gitu. Ya. Nah, tafsiran dari Al-Quran tersebut surat Al-Kahfi 110 itu yang terakhir. Ya, bisolah pertama, amalan soleh itu sholat. Makanya kita sesibuk apapun aktivitas kita, setelah apapun kita, secapek apapun, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Apalagi kita laki-laki, tanpa ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Beda dengan perempuan. Kita selama napas kita masih ada di kandung badan, maka masih ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, tiduran. Terlentang, miring, silakan. Nggak mampu dengan gerakan kedipan mata. Nggak mampu pakai hati. Nggak mampu juga bangetan itu. Disolatin berarti. Ya, kalau perempuan mah ada batasan head, nggak perlu sholat. Bahkan kewajiban yang harus dikerjakan adalah meninggalkan apa yang diwajibkan sama Allah. Yang tadi wajib sholat, jadi ditinggalin. Maka kewajibannya itu tinggalin sholat. Apalagi head. Nipas nggak sholat. Lagi wiladah, ngelahirin nggak sholat. Dan kalau kita jangan tinggalkan sholat. Kalau kita pengen selalu dijaga sama Allah dan pengen dibimbing terus sama Allah hingga kita nanti bertemu dengan Allah bahagia abadi selama-lamanya. Jangan tinggalin sholat. Insya Allah. Yang dulu-dulu kodoin dah. Ya, mungkin kita masa muda ada ya. Apalagi hobi bola mah dulu main bola. 2:30 udah main. Pulang-pulang 5:30 asar lah ya kawan. Apalagi lu masih Bandung mah, malam begadang, bangun-bangun jam 8, subuh bablas. Kodoin sekarang, karena tidak ada yang dapat menutup mengkifarati sholat kecuali dengan sholat. Kalau puasa ada ibadah apa? Fidyah. Kalau sholat nggak ada. Jadi adanya hanya mengkodok sholat. Kodoin. Insya Allah. Satu, waktu singkatnya. Yang kedua, sedekah dengan bersedekah. Ternyata orang yang rajin sedekah akan selalu Allah bimbing dalam kebaikan. Orang yang sedekah Allah jaga kehidupannya, dan orang yang sedekah nanti akan berjumpa dengan Allah bahagia abadi selama. Dalam hadis orang luar biasa. Orang yang rajin sedekah hidupnya berkah. Orang yang rajin sedekah hartanya berlimpah. Orang yang rajin sedekah wafatnya husnul khotimah. Orang yang rajin sedekah nanti masuk ke alam kubur, alam barzakh, akan Allah kasih tempat yang mewah namanya raudhah min riyadil jannah. Datang ke akhirat kalau orang yang rajin sedekah nanti akan Allah pisahin dari yang lainnya. Allah kasih masuk dalam surga melalui pintu sedekah. Sampai luar biasa dipanggil khusus. Ainal ladzina yatasaddaquna fi amwalihim haja babukum fadkhulu khalidina fiha. Hai orang-orang yang berdiri sedekah, inilah pintu kalian. Silakan kalian masuk surga melalui pintu ini. Abadikan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Saya percayalah musola Kiai Imam udah kalau udah selesai sedekah, udah pengen sedekah bulan. Buktinya udah terbukti. Besok aja saya ngecor nih pesantren luar biasa. Itu aku udah 20 dapat dus tau. Kemarin kirim malam-malam 20 dus. Sebelumnya Pak Guntur ngirimin 5 dus. Alhamdulillah. Itu jadi saksi kebaikan. Akan ngalir terus kebaikan. Ajruhu yajri ilal jannah. Ganjaran orang yang sedekah terus mengalir sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi
tapi masih kurang. Kalau mau sedekah silahkan, mumpung masih ada yang menerima. Karena orangnya banyak ini, lebih daripada 200 orang. Soalnya tadi aja saya beli daging ayam 20 kilo. Ada yang ngasih ikan mas, ada yang ngasih ikan bawal. Alhamdulillah, sayur mayur banyak. Nah, yang kurang air. Kalau mau sedekah ngalir terus silahkan. Besok pagi-pagi kita akan bareng-bareng. Ya, sekalian saya ngundang nih, ngajak para jemaah sekalian, ayo kita bareng-bareng. Kelihatan ya pesantren ya? Kelihatan kan ya? Ayo, nggak usah bawa apa-apa dah. Kalau mau bantu silahkan ke sana. Apalagi sampai bawa apa-apa. Silahkan yang bawa air nggak apa-apa, yang bawa kopi nggak apa-apa, atau mulai paling terus silahkan. Tapi saya berharap sih bisa ada yang hadir ke sana. Ya. Karena apa? Supaya ngamalin ini ayat Al-Quran. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kalian, maka kalian mendapatkan derajat yang tertinggi yang mulia di depan Allah. Insya Allah. Ya, jadi nggak hanya harta tapi jiwa raga kita, keluarin keringat kita, biar tetesan keringat kita menjadikan saksi kebaikan di akhirat yang terus mengalir. Insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabita'anum. Nah ini orang-orang yang akan Allah bimbing terus dalam kebaikan. Jika nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat penuh dengan kebahagiaan, maka dia selalu ingin datang ke pengajian. Resep sama ngaji, Pak. Kan ada orang yang gede sama ngaji, ada yang speaker, ada yang berisik pengajian. Banyak. Padahal salah satu ciri orang yang akan berjumpa bahagia nanti orang yang duduk di majelis saya sering mengatakan orang yang berjalan aja untuk ngaji taklim datang ke tempat pengajian, maka dari langkah-langkahnya udah Allah itu. Satu langkah Allah hapus dosa-dosanya, satu langkah Allah tuliskan kebaikan-kebaikan, satu langkah Allah angkatkan derajat. Dan orang yang duduk di majelis ilmu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Ternyata itulah modal perjumpaan kita ingin bahagia nanti bersama Allah. 3. Yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah, wabisilaturrahmi, dengan nyambungin silaturahim. Jangan banyak musuh, kudu banyak saudara. Dalam kitab Wasdul Mustafa itu apa itu? Satu musuh itu sudah sangat banyak, 1000 teman masih kurang dan sedikit. Banyakin silaturahim. Yang kelima, wa bi qiraatil Quran, dengan rajin membaca. Ayo, kemarin kita bulan Ramadan luar biasa ya. 3 kali hatam, 2 kali hatam, ada yang 5 kali hatam. Luar biasa. Ada yang gak hatam bisa, sangat luar biasa. Nah sekarang dicengin lagi, ya, semangat kali baca Quran. Kalau Bapak mau ikut saya ini selalu pagi-pagi itu pulang berjamaah subuh dari masjid baca Quran, nggak usah lama-lama, 1 lembar paling 5 menit. Tapi yang susah itu adalah dakwah. Biasain. Ini saya sudah Ustaz Muhdi tiap subuh. Ya, kedengeran di rumah saya, kedengeran, masya Allah baca Quran. Hati saya senang. Ingat, dalam hadis ada 3 orang nanti datang hari kiamat, dia nggak akan merasa takut dan nggak ada kaget sedikit pun. Allah kasih kesenangan, Allah kasih naungan, dan Allah kasih tempat yang indah, yang enak. Siapa 3 orang itu? 1 orang yang rajin baca Quran, 2 orang yang rajin ajar tapi ikhlas karena Allah ajar.
Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Mana Hani? Oh, Hani aja. Suaranya bergerak kemana-mana itu. Pasti menghani tiap waktu. Kedengeran sama saya. Karena tujuan luar biasa. Cuma harus ikhlas karena Allah. Bayangkan Pak, salah satu sahabat dimuliain sama Allah, telapak kaki sendalnya sudah ada di surga. Siapa? Bilal bin Rabah. Mengapa Bilal Rabah telapak sendal sudah ada di surga? Satu, karena rajin azan. Luar biasa. Dan besok mau berebut ya. Azan. Cuma ya, kalau azan nanti coba sendiri lah. Kalau kira suara-suara ini jangan. Dan berebut suaranya parah lagi. Orang baru datang ke musola, orang kabur musola. Ya, yang enak. Emang Hani alhamdulillah udah termasuk nominasi lah. Aja. Lo rajinin aja. Gede luar biasa. Bahkan dapat doa dari Rasul. Allahumma fir lil muazzinin. Khusus doa dari Rasul buat orang suka aja. Contoh. Kata Rasul, Allahumma fir lil muazzinin. Ya Allah, ampuni orang-orang yang suka aja. Jadi orang yang punya aja, yang suka aja punya dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga orang berjuang di jalan Allah. Saya lagi berjuang nih kalau pesantren, ayo bareng-bareng. Ya, tanpa walaupun susah kita bareng, kecuali kita bareng-bareng. Ayo untuk membangun pesantren. Ya. Itu. Dan yang terakhir yaitu berkorban. Ternyata berkorban itu salah satu modal agar kita selalu dibimbing sama Allah dan kita akan nanti bertemu dengan Allah penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah di sini tuh banyak ya yang udah daftar. Insya Allah. Beberapa ya, Pak. 52 Kak. Hah? Yang ini ya. Ayo Bismillah, jangan takut. Apalagi mohon maaf bagi yang sudah punya mobil wajib hukumnya Pak. Mengapa saya bilang wajib? Tiap tahun dia berani bayar pajak 3 juta, 4 juta, sanggup itu buat kendaraannya di dunia. Nanti kendaraan di akhirat gimana? Sedangkan perjalanan akhirat itu lebih sulit daripada perjalanan kita di dunia. Di dunia kita gak punya kendaraan aja ribet, susah, bener gak? Gak punya motor aja. Apalagi nanti di akhirat. Kendaraan buat kita nanti adalah korban kita ketika kita di dunia. Ayo, Bismillah kuatkan hati kita jalan. Jangan sayang-sayang buat agama. Ada diem baik ini ya. Hidup teh cuma satu kali di dunia. Biarin kita capek juga, capek dulu sebentar. Tapi kita pengen bahagia abadi selama-lamanya di akhirat. Kalau di akhirat senangnya selama-lamanya gak ada kata capek lagi. Biarin kita capek di dunia sholat, capek di dunia puasa, capek di dunia haji, capek di dunia baca Quran, capek di dunia sholat malam, capek di dunia harta kita pakai jalan Allah, berkorban. Biarin. Ntar datang ke akhirat senang, nggak perlu korban lagi, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ngaji lagi, nggak perlu baca Quran lagi, nggak perlu sedekah lagi. Udah senang-senangnya. Ya ini sekarang mau capek juga Pak. Berapa tahun kita capek ya Komisi Pusat ya? Cepet. Ayo. Insya Allah. Hadis inilah kalau dinasihat buat kita nih. Kalau fikih mah cara prakteknya. Kalau hadis motivasi buat kita. Kalau fikihnya prakteknya buat itu. Sholat yang baik itu gimana? Kalau fikih korban catat caranya gimana? Baru fikih. Saya masih motivasi doang. Karena hadis ngajinya bahwa berkorban ternyata itu akan menjadikan kendaraan kita nanti di akhirat. Resiko kalau nggak pernah korban di dunia. Sebab perjalanan nanti di Jembatan Shiratal Mustaqim itu Pak 3.000 tahun. 3.000 tahun.
sedangkan lamanya 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Lamanya 1 hari di akhirat, lamanya bagikan 1000 tahun di dunia. Ini 3000 tahun akhirat. Kalau nggak punya kendaraan, pakai apa kita jalan? Ayolah, jangan sayang-sayang buat agama. Kalau saya terangin masalah korban, satu lagi, Nabi Ibrahim disuruh korban apanya? Anaknya. Kita enggak anak harta doang. Coba kalau setiap tahun jadi syariat itu, tiap tahun berkorban anak. Anak kita coba begini, disuruh korban sama kita, disembelih. Apakah tega? Tapi ternyata itu kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, ridho, ikhlas, patuh sama Allah, dia rela mengorbankan anaknya dengan kesungguhan dan kepatuhan itu. Akhirnya Allah ganti dengan seekor kambing. Kita mah enggak anak kita, hanya binatang doang. Itu pun kecil, cuma 3,5 juta. Bahkan ada 3 juta. Ini sama-sama kita mikir ya. Insya Allah. Semoga nih yang di sini Allah berikan harta yang banyak, berkah, bisa melakukan agama yang berkorban, karena itu modal perjumpaan kita nanti di akhirat, bahagia ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajidu tujah. Nah, di sini terakhir, ijazah al-tafas alillah wa ijaztaan tafasta'in billah. Apabila kau minta sama Allah, minta tolonglah, maka minta sama Allah. Semuanya Allah yang punya. Kita ini hanya hambanya yang dititipin. Semuanya milik Allah. Harta milik Allah, diserahkan kepada kita, berarti titipan dari Allah. Anak milik Allah, diserahkan kepada kita, berarti titipan Allah. Istri milik Allah, diserahkan kepada kita, istri titipan Allah. Hati-hati kalau megang titipan, jangan salah. Bukan memiliki, tapi merasa dititipin. Insya Allah dapat harta ya Allah, saya titipin harta ini, kembali lagi kepada Allah. Nggak sayang gitu. Nggak sayang. Alhamdulillah saya pas semenjak nikah sampai sekarang terus setiap tahun korban. Karena sekarang nggak punya, setiap tahun korban. Sekarang jatah anak yang kecil yang nomor 4. Kalau udah niat kencang, Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Udah niat kencang. Ya, saya percaya, insya Allah ya, insya Allah. Dan itu yang saya sampaikan hadis yang ke-19. Yang terakhir tadi agar kita bahagia dengan itu ayat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kita musyrik kepada Allah. Kerjakan amal soleh tadi, amalan solehnya, dan jangan musyrik kepada Allah, maka kita akan selamat. Nanti Allah bimbing di dunia dalam kebaikan-kebaikan, datang ke akhirat bertemu dengan bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mohon doanya untuk besok. Ya. 1 Al-Fatihah. Semoga pengacoran besok ukuran bocorannya itu 24 kali 7,5 meter. Alhamdulillah udah terkumpul kemarin. Tadi itu sore saya itu ada 143 apa 42 itu semennya. Alhamdulillah. Hasil tadi datang lagi. Alhamdulillah. Insya Allah cukup lah. Cukup. Insya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang bersedekah untuk pembangunan pesantren ini, baik dengan airnya, makanannya, dengan doanya, dengan pasirnya, dengan semennya, dan sebagainya, bahkan sampai tenaganya. Semoga ini pesantren menjadikan kebaikan semua buat pejabat sekalian, hingga nanti kebaikan ini akan menjadikan saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus itu mengalir buat kita sampai kita dimasukkan dalam ridho dan surganya.
li ajli salamah wal afiyah wal barakah. Anta ja'alana bi barakati sadaqah, anta ja'alana bi barakati ta'lim, anta ja'alana bi barakati zikr min ibadika sholihin, min ibadika muttaqin, min ibadika mukhlasin, min ibadika syakirin sabirin wal mujahidina fi sabilillah li kalimatina qawla la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada para jamaah mungkin Bapak Paris biasanya apa tadi silakan para jamaah. Waalaikumsalam. Mau nanya, seandainya kalau orang korban itu sebenarnya yang satu kali atau berkali-kali itu satu orang, itu mungkin penjelasan. Korban itu korban itu setiap tahun sekali. Cuman satu mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah muakkad. Mazhab Hanafiyah hukumnya wajib dalam satu keluarga satu. Dibenci orang yang sudah mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban. Ya, ada hadis Rasul, man wajada sa'atan bi ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna masjidana wa fi riwayatin fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang dia sudah mampu untuk berkorban tapi dia nggak mau korban, maka Rasul benci, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, jangan sekali-kali mendekati masjidku. Kita dibenci istri aja udah repot, benar nggak? Makan kagak enak, pulang kagak enak, apalagi ini dibenci sama Rasulullah nanti di akhirat. Masya Allah. Wah, oleh karenanya laksanakan, walaupun ini sunnah muakkad buat kita Syafi'iyah, sunnah muakkad. Tapi ingat tuh, kalau nggak laksanakan, kalau kita sudah mampu dibenci. Cukup satu keluarga satu keluarga satu. Silakan itu mah dikarenakan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah maka disebutkan nama siapa. Gitu. Ya. Contohnya saya nih, Sahroni, keluarga Sahroni. Tapi sebutkan sekarang tahun ini buat siapa? Sekarang buat anak saya, namanya Muhammad Nazirul Ilmi, sekarang dia kecil. Namanya satu karena memang satu korban, satu kambing satu. Namanya satu, tapi dalam satu keluarga kebagian nilainya. Bapaknya yang ngasih harta, binatang kebagian, ibunya yang lahirin anaknya kebagian, kakaknya yang buat ngurus anak kebagian, semuanya kebagian satu keluarga. Dengan satu korban sudah cukup untuk menempati apa yang diajarkan sama Kanjeng Nabi. Jadi setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kalau hidup sekali mah itu mah seumur hidup sekali, kewajibannya itu mah haji. Korban itu setiap tahun selagi kita mampu. Ya. Semua itu sebenarnya. Oh di Arab Pak, Masya Allah, banyak, bahkan sampai dijadiin kornet, disebar ke Indonesia tuh.
konek korban dan sebagainya. Saking banyak-banyaknya korban. Mengapa? Karena kebanyakan Hanafiyah di sana mah wajib dalam satu keluarga satu. Wajib. Coba di sini kau dulu wajib. Kira berapa kakak? Ratusan. Udah coba kambing ratusan. Mau kambing mau sana. Makanya cuma yang mampu saja. Kalau Hanafi mau wajib, mampu nggak wajib. Ya, itu Pak ya. Lagi? Alhamdulillah. Udah habis nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah akikah, Ustaz. Kalau seandainya satu keluarga gitu ya, belum terlaksana akikah anaknya belum mampu itu gimana? Ya, nggak jadi masalah. Akikah juga sunnah. Akikah juga sunnah. Makanya kalau dalam kita kuning tuh, kita kuning itu satu pasal al-qudiyah wal akikah. Karena predikatnya sama-sama sunnah, terkecuali niatkan jadi hukumnya wajib. Ya. Kalau niatkan mah, ya korban bisa jadi korban wajib kalau diniatin, dinajarin. Akikah pun sama, begitu. Mantuk kata pikirnya. Yang jelas awalnya itu sunnah muakkad sama dianjurkan sekali. Pun akikah. Baiklah kalau nggak mau, ya udah. Dan kalau akikah mah itu keharusan bagi orang tuanya buat anaknya. Kalau memang anaknya sudah dewasa dan dia belum diakikahin sama orang tuanya, mungkin nggak mampu, maka anaknya bisa membantu orang tuanya. Dia akikah sendiri, nolongin orang tua. Kalau orang meninggal dunia, lebih utama dikorbankan, bukan diakikahkan, walaupun belum akikah. Mengapa? Karena akikah mah hikmahnya ketika di dunia kebanyakan. Satu untuk kecerdasan, lah orang meninggal lebih cerdas lagi. Ya, keduanya untuk condongnya rajin ibadah. Ketiganya menghilangkan hawa nafsu kebinatangan hewanan ketika disembelih itu binatang akikahnya. Lah kalau udah meninggal kan nafsu lagi. Makanya jadikan lebih utama korban, karena korban nanti jadi kendaraan itu orang yang meninggal. Gitu Pak. Ya. Terus gimana kalau dia punya binatang satu, pas mendekati idul korban tapi belum akikah, gitu ya? Nah maka korbankan dulu, dikarenakan ini sudah masuk mau idul korban, idul adha. Utamakan itu dulu. Insya Allah nanti akan Allah kasih rezeki lagi. Kecuali masih jauh, utamakan akikah dulu. Kalau sekarang sudah mendekati korban, maka utamakan korban dahulu. Ya. Ya, terima kasih kepada para jemaah semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan guru kita bisa kita laksanakan, kita ulang lagi. Untuk doa kami mohon seperti untuk kesempatan. Terima kasih. Kami dari sebagai acara mohon maaf kalau ada kata-kata jujur dan juga terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Amin.
Amin.